La tahzan, jangan bersedih. Jangan bersedih karena Rob-Mu Maha Pengampun dosa dan penerima taubat. Firman Allah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Tidakkah firman Allah ini dapat melapangkan hati, menghilangkan keresahan, dan menghapuskan kegundahan Anda? Tampak bahwa Allah sengaja menyapa manusia dengan kalimat, "Wahai hamba-hambaku." Adapun tujuannya tak lain adalah menyatukan hati para hambanya dan menyentuh perasaan mereka agar mendengarkan ayat tersebut dengan baik. Setelah itu, terlihat bahwa Dia mengkhususkan firman-Nya untuk orang-orang yang melampaui batas. Itu dilakukan Allah karena mereka merupakan golongan manusia yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, bagaimana dengan kita yang tentu saja melakukan dosa dan kesalahan? Apakah kita masih resah? Apakah kita masih khawatir? Jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni kita. Dalam ayat tersebut, Allah juga melarang hambanya berputus asa dalam memohon ampunan kepada Allah. Allah mengabarkan pula bahwa Dia akan mengampuni siapa saja yang bertobat kepadanya, baik dari dosa-dosa kecil maupun dosa yang besar. Tidakkah Anda merasa gembira dan bahagia dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Juga firman-Nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Mulia. Bagaimana tidak, Dia masih menawarkan rahmat dan maghfirah-Nya kepada orang-orang yang meyakini Trinitas. Firman Allah tentang mereka, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada ilah selain ilah yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi singkatnya adalah selama hamba itu bertaubat, meminta ampun dan menyesali perbuatannya, maka Allah akan mengampuninya. Jadi teman-teman, pasti kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya perbuatan dosa, dosa kecil ataupun besar. Dan ketika kita melakukan dosa, pasti ada rasa penyesalan. Dan bagaimana kita harus menyikapi itu? Kita menyikapi itu bisa dengan menyesalinya dan tidak mengulangnya lagi serta bertobat kepada Allah. Bertobat itu kita bisa melakukan sholat taubat, lalu kita beribadah sesuai dengan yang
disunahkan dan diwajibkan oleh agama Islam, yaitu sholat, mengaji, bersedekah, dan semuanya. Lalu juga kita tidak boleh mengulang lagi dan menyesali perbuatan kita. Jadi kita harus selalu positif thinking terhadap Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi semuanya ayo kita bisa menjadi lebih baik lagi, apalagi sekarang mendekati bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah. Jadi ketika kita ingin melakukan resolusi kita harus siapkan dari sekarang menuju Ramadan nanti dan seterusnya, bukan hanya saat Ramadan. Insya Allah hidup kita akan bisa lebih baik. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe akun ini ya, biar aku semangat terus untuk melakukan review dan bisa berbagi kepada teman-teman. Assalamualaikum.